Oke, kembali lagi bersama saya di Movila dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama dan untuk kita ulas bersama pemirsa. Tetapi sebelumnya mari kita viralkan terlebih dahulu. Mari kita viralkan juga biar masyarakat itu tahu dan biar masyarakat itu tidak terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Katakanlah seperti Hasto. Ya, terkait rekaman suara Pak Jokowi yang kemudian diseminasi, ya, disebarluaskan oleh Mas Hasto kemarin pada saat upacara 17-an, ya. Ini harus dipahami dulu, pemirsa semua harus paham dulu konteksnya. Bukan sekedar data dibalas dengan data atau informasi itu harus konfirmasi. Tapi yang pasti, ya, pahami dulu konteksnya itu suara Pak Jokowi itu dalam konteks apa dia bicara. Itu rekaman suara Pak Jokowi itu dia bicaranya kapan, dalam konteks apa, gitu loh. Yang kemudian tiba-tiba dicuplik, diambil rekaman suara tanpa videonya, tanpa visualnya, kemudian digunakan untuk kepentingan politik kekinian. Saya pikir itu manipulatif, Pak Wayan. Itu pidato Pak Jokowi pada saat pembukaan, ya, rapat dengan Forkompimda se-Indonesia tahun 2019 itu. Ya, kalau kemudian pidato di 2019, ya, yang konteksnya tidak dipahami kemudian didiseminasi oleh Mas Hasto hari ini, ya, untuk ditubrukkan dengan konteks politik kekinian, saya pikir itu nggak nyambung dan itu cenderung manipulatif, gitu loh. Itu menurut saya, Mbak. Ya, jadi yang saya perhatikan bahkan akhir-akhir ini, Pak Wayan, saya juga ingin menyampaikan ke Pak Wayan ini, kok sekjennya Pak Wayan, Mas Hasto ini kok akhir-akhir ini punya kegemaran baru, ya. Kegemarannya membuat berita-berita bohong yang kemudian banyak terkait dengan Pak Jokowi, berita-berita bohong ini, gitu loh. Kalau kritik dari Pak Wayan segala macam yang membangun, saya pikir pemerintah ini tidak anti kritik, gitu ya. Saya lihat Mas Hasto belakangan punya kegemaran baru, yaitu kegemaran memproduksi berita-berita bohong, gitu ya. Mas Hasto menggunakan rekaman suara Jokowi di pidato 2019 untuk kemudian menurut saya dia mau tuding kembali Jokowi yang kemudian menyebabkan dia berurusan dengan KPK, gitu loh. Ya, mungkin Pak Wayan bisa jelasin ke saya atau ke pemirsa, apa sih sebenarnya kaitannya pidato Pak Jokowi di 2019 dengan kasus hukum yang diterima oleh Mas Hasto hari ini? Emang ada kaitannya itu? Baik. Itu kan nggak ada kaitannya sebenarnya. Baik. Ya, berita-berita bohong yang diproduksi ini cukup masif, ya. Satu, ya, berita bohong tentang Jokowi mau kudeta PDIP. Ini diproduksi, direpitasi, diulang-ulang. Terus yang kedua, dia produksi lagi berita bohong Jokowi pengen 3 periode, gitu ya. Terus soal skema kota kosong dalam pilkada serentak, seakan-akan disetting lawan kota kosong, gitu loh. Terus berita bohong soal PDIP dijegal. Ini dijegal apa ditinggalin karena tidak menguntungkan bekerja sama dengan PDIP, itu juga jangan diputer. Baik, Bang Barus. Dan yang terakhir soal pidato Pak Jokowi 2019 yang dimanipulasi untuk antara 5-6 bulan. Ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful, ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini bukan hal yang biasa. Ada sesuatu yang sepertinya ditutup-tutupin. Tadi kan beredar video kan, bagaimana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung. Yang mana kita ketahui bersama bahwa sebelum-sebelumnya itu
Pak Hasto dan teman-temannya dari kader PDIP, ya walaupun tidak semuanya, itu kan selalu menuduh atau memfitnah. Kalau bagi saya itu memfitnah sih, karena tidak ada dasar atau bukti atau datanya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ingin merebut kursi ketua umum PDIP. Ya, karena kan sampai saat ini kita kan tidak tahu siapa orang yang meminta, karena kalau Pak Jokowi itu selalu membantah soalnya. Siapa yang disuruh oleh Pak Jokowi untuk melobi Ibu Megawati untuk menyerahkan kursi ketua umumnya kepada Pak Jokowi itu kan kita masih belum tahu, Mirsa. Ini sudah jelas fitnah, karena sampai saat ini kader PDIP pun juga tidak mengasih tahu soalnya orang-orang yang orang-orang Pak Jokowi yang disuruh untuk melobi Ibu Megawati kan sampai saat ini kita kan masih belum tahu, Mirsa. Dan Hasto Kristianto dan PDIP itu yang terus-terus menyerang dan memfitnah Presiden Jokowi ini sudah sangat menjijikan sekali, pemirsa. Jadi pemirsa, bagi saya jika PDIP Perjuangan tidak lagi sejalan, maka sebaiknya segera menarik menteri-menterinya. Sudah cukup lama PDIP itu terus-terus menyerang dan memfitnah presiden. Kalau memang sudah tidak sejalan dengan pemerintah, ya tarik saja menteri-menterinya. Begitu aja kan nggak repot sebenarnya. Pengambilalian Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Dan kemudian pemirsa, terkait dengan fitnah terbaru Pak Hasto ya. Pak Hasto itu kan di dekat wartawan itu kan membagikan rekaman suara Pak Jokowi kan dengan alasan bahwa Pak Jokowi itu mengintimidasi penegak hukum. Nah, itu seakan-akan Pak Hasto itu membuat provokasi lagi baru kepada wartawan dan juga kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi itu memang perusak demokrasi. Kan seperti itu kira-kira. Nah, padahal rekaman yang dibagikan oleh Pak Hasto itu kan rekaman yang 2019 waktu Pak Hasto dan Pak Jokowi itu masih akur-akurnya. Dan alhamdulillah rekaman atau jejak-jejak Pak Jokowi dalam sambutan itu masih belum hilang, sehingga masyarakat itu tahu bahwa itu adalah fitnah lagi, fitnah terbaru Hasto lagi, pemirsa. Dan coba kita simak terlebih dahulu, pemirsa. Ini sangat lucu sekali, pemirsa. Ya Allah, Hastonya bodohnya luar biasa, bodohnya. Kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan. Tadi kan beredar video kan, bagaimana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu tadi video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden, karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut benar. Udah pada mendengar belum itu? Belum. Tapi gambarnya nggak usah ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan enggak mungkin. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas. Kewibawaan TNI harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda-agenda besar bangsa ini. Saya titip berkali-kali kepada Panglima TNI. Rakyat sangat berharap pada kontribusi yang diberikan dari TNI dan Polri. Sekali lagi, cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Nah. Ya, jadi wajar pemirsa terkait dengan beberapa kader PDIP yang mengundurkan diri dari partai PDIP dan juga tahu kan Bambang Pacul kan itu kan juga ditokohkan di PDIP. Kata siapa sudah Bambang Pacul ya yang kita ketahui bersama bahwa Jokowi itu adalah orang baik yang tidak boleh serang, yang tidak boleh diancam-ancam.
Karena survei sudah membuktikan kata Bambang Pacul kalau Pak Jokowi itu memang disenangi rakyat dan memang disayangi oleh rakyat. Tapi Hasto ini memang mungkin budek mungkin tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul. Padahal Bambang Pacul itu memang sudah realistis melihat sesuatu atau melihat realita yang terjadi. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Mati. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kok rugi? Bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini just ilmu, gitu loh, ilmu kehidupan. Ini boleh dikutip, Pak? Boleh. Ilmu kehidupan. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Silahkan survei. Kalau nggak percaya sama saya, survei sendiri kalau nggak percaya. Nah itulah adinda sekalian, kalau Diko bicara, keluarkanlah kata-kata yang baik.